Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Koneksi antar materi yang pertama modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif. Pada modul 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, di dalamnya diantaranya pendidikan dan pengajaran, kodrat alam dan kodrat zaman, asas trikon, sistem Among, pendidikan menghamba pada murid, cipta, rasa, dan karsa. Modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Peran guru penggerak, pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktisi. Modul 1.3 visi guru penggerak. Inquiry apresiatif sebagai manajemen perubahan membuat prakarsa perubahan tahapan bagja. Buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Pada modul 1.4 budaya positif, berdasarkan penerapan tahapan bagja tersebut, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid. Pada proses pembelajaran, budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Refleksi pertanyaan pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Yang pertama, sejauh mana pendekatan Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Baik, nomor 1, disiplin positif. Pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang kedua, nilai kebijakan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai dan prinsip yang dianut seseorang. Yang ketiga, posisi kontrol, pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang keempat, kebutuhan dasar, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan kebebasan dan kesenangan. Yang kelima, segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nomor 2, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dan menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah? Anda telah mempelajari modul ini. Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah ternyata kurang tepat atau mewujudkan disiplin. Sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda?
Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalah pelanggaran atau indisipliner siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah jitu membentuk disiplin. Maka dari itu, saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat. Nomor 4, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam mengenal kasus indisipliner siswa. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif pada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Yang kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai dan kebijakan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki, posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah menuju posisi manajer. Nomor 6, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya sering menggunakan menghukum dan memantau. Pemantau saat itu, perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid, walaupun kadang hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi, saya merasa bangga, senang dengan murid. Saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawab saat memperbaiki kesalahan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya, saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi, namun tahapannya saja yang tidak secara utuh. Tahapan yang saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa itu sendiri. Yang terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik semua warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas maupun sekolah serta sarana prasarana sekolah yang mendukung.
Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai kebijakan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Sekian penjelasan modul 1.4 koneksi antar materi. Jadilah guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.